Kalau dulu kan mungkin nggak ada bahasanya kayak agama jadi tameng gitu ya. Oke. Kalau real hukumnya di Islam atau kayak surat-suratnya untuk orang-orang yang pakai agama sebagai tameng, mengatasnamakan. Kalau gue inget dulu, kalau gue kan dulu sekolah Kristen kan. Ya. Ada ya satu itu tuh yang jangan say God's name in vain kalau nggak salah. Ya, Jadi jangan menyebutkan nama Tuhan dengan kesia-siaan. Ya, Ya. dan itu roughly translate tuh ya jangan pakai agama sebagai tameng gitu Ya. kan. Nah, tapi aku cerita ya, Islam tuh senantiasa seimbang dalam segala sesuatu. Ini aku cerita. Suatu waktu ada anak kesayangan Rasulullah namanya Usama bin Zaid. Itu ketemu dengan orang ketika foto Mekah. Dia ketemu sama orang, itu dia nyerang duluan orang ini, musuhnya ini. Dia kemudian balas, pas hampir kemudian dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usama nih ragu nih. Ini kan padahal udah jelas-jelas nih, karena dia terancam, dia syahadat nih. Benar. Oke. Dilaporkan pada Rasulullah. Usama orang yang sudah syahadat. Dipanggil, sini Usama. Padahal Usama ini disayang banget sama Rasulullah. Dan semua orang tahu ini anak kesayangan Rasulullah. Lalu Usama ditanya, kamu ngapain tadi? Ini ya Rasulullah, aku bisa jelasin. Gitu kan ya. Aku bisa jelasin. Orang ini masuk Islam karena takut mati. Karena dia sudah di ujung pedangku, dia syahadat. Rasul bilang ini, Usama, besok kamu nggak belah aja dadanya, kemudian kamu nilai niatnya. Rasul marah. Oke. Bentar, kenapa Rasulnya marah? Karena Rasul katakan, urusan hati kita nggak akan pernah bisa tahu. Kita cuma bisa menduga. Manusia bisa aja merasa, yang sensitif bisa tahu bahwa orang ini faking atau nggak faking. Tapi deep down di dalam hatinya, hukum tetap harus disampaikan. Kalau ada orang sudah bersyahadat, dia punya hak-hak sebagai seorang muslim. Oke, misalnya berarti bahasa simpelnya si itu Suzon. Suzon. Betul. Nah, Suzon dan itu nggak boleh. Suzonnya beralasan. Dan Suzonnya kita beralasan. pasti terima. Dan mungkin ya bahkan kalau gue orangnya tuh gue tetap bakal berpegang teguh sama alasan itu. Nah ini fake ini orang. Betul. Udah jelas gitu loh. Betul. Nah, tapi itu semua pakai nalar, pakai logika kan. Pakai logika. Dan analisa kita bisa merasa psikologinya, dan bisa merasa, bisa dijelasin secara psikologinya, bisa jelasin semua. Pokoknya ini undisputed proof bahwa dia ngelakuin itu fake. Betul. Nah, hanya saja Rasul perlu ngasih hukum, dan hukum kan nggak boleh berbeda. Hukum kan harus berlaku di tempat manapun dan di situasi manapun. Nah, sekarang coba lu bayangin gini. Kalau ada orang bisa nilai faking atau nggak faking berdasarkan kemudian pengamatan dia, setajam apapun dia. Nah, tapi kalaupun ya itu bisa dinilai oleh manusia, bukankah manusia tetap berpotensi salah? Besok-besok ada orang-orang yang benar-benar humble, dia benar-benar tulus, tapi dia dinilai nggak lu fake. Maka kata Rasulullah, kita tidak pernah menghakimi yang di dalam hati, yang kita hakimi yang di luar. Tindakan. Yang urusan di dalam hati, urusan dia sama Tuhan.